Halo, selamat pagi semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Ervandi Kaputra. Nah, pada kesempatan ini, saya akan memberikan sebuah tips bagaimana seorang perawat bisa mempunyai jiwa seorang entrepreneur atau seorang yang berjiwa uh, bisnis. Oke, kita lihat slide berikutnya. Baiklah, uh, diprediksi bahwa tahun 1999 bahwa populasi dunia itu mencapai 6 miliar, dan kemungkinan untuk 2021 ini yang akan kita mulai saat ini angkanya untuk penduduk Indonesia itu akan melonjak menjadi 8 miliar lebih. Selain itu, dari PPNI Jawa Barat sedikitnya 10.000 perawat diploma, lulusan diploma tiap tahunnya memperebutkan lowongan kerja di rumah sakit, dan penyerapan kurang dari 50%. Dan ini adalah merupakan tantangan bagi kita semua lulusan perawat di Indonesia. Maka dari itu, jiwa seorang entrepreneur bagi seorang perawat itu merupakan suatu penting, karena ini merupakan suatu modal dasar bagaimana kita itu mengembangkan profesi kita. Slide berikutnya. Kalau kita berbicara definisi dari keperawatan itu sendiri, bahwa itu sebenarnya keperawatan adalah suatu fungsi yang unik, ya, di mana individu itu selalu membantu orang lain, atau seorang perawat itu bisa membantu individu baik sehat maupun sakit dalam melaksanakan kegiatannya, dalam menunjang kesembuhannya. Dan ini merupakan suatu bimbingan bagi pasien agar dapat mengalami masalah itu dan meninggal dapat dengan tenang, yaitu menurut Virginia Henderson. Kalau bicara entrepreneur atau founder, ini yang berasal dari bahasa Prancis, bahwa seseorang yang melakukan atau mengoperasikan kegiatan enterprise atau perdagangan atau venture bisnis yang dihubungkan dengan pengambilan risiko. Dan ini merupakan sesuatu yang harus dimiliki oleh seorang perawat untuk memberikan sesuatu yang unik, atau orang yang memperkerjakan dirinya sendiri, jadi mandiri. Menurut Richard Capellan, kalau bicara tentang konsep bahwa seseorang yang menyukai perubahan, melakukan temuan-temuan yang membedakan dirinya dengan orang lain, menciptakan nilai tambah dan memberikan manfaat bagi dirinya dan orang lain, itu adalah merupakan suatu karya yang dibangun berkelanjutan dan harus dilembagakan agar kelak dapat bekerja efektif di bidang orang lain. Ini menurut pendapat Daniel Ghazali, ya. Jadi berbicara tentang konsep, ya, konsep itu sendiri, konsep dari entrepreneur itu sendiri. Kalau bicara mengenai bagaimana kaitan antara konsep nursing atau keperawatan sendiri dengan entrepreneurs, itu adalah sebenarnya berkaitan sekali, di mana kita menggunakan kompetensi kita yang dapat digunakan dengan sebaik-baiknya untuk bermanfaat bagi orang lain, dan kita memberikan sesuatu nilai tambah, dan ini merupakan sesuatu yang baru dalam dunia profesi kita. Kalau bicara secara keseluruhan tentang nursing entrepreneur, menurut Virginia Henderson, di mana kita sebagai perawat untuk harus menumbuhkan kemauan untuk menimbulkan sesuatu yang baik, memberikan perubahan, dan harus ada kekuatan dan pengetahuan. Nah, pengetahuan ini merupakan suatu kompetensi yang harus kita gunakan agar tidak bergantung sama orang lain. Itu mandiri istilahnya. Apa istilahnya konsep kemandirian, dimana agar pasien tidak menjadi beban, malah justru membuat pasien itu menjadi sesuatu yang bisa kita bantu.
dan jadi pasien menjadi sesuatu yang menilai tambah bagi pasien, dan ini merupakan sangat menarik. Maka jika ada seorang perawat yang berjiwa entrepreneur, maka Anda pasti akan menerapkan ilmu perubahan, terutama perubahan perilaku, dengan konsep yang berbeda. Kenapa berbeda? Karena kalau kita sama dengan lain, itu tidak ada sesuatu yang menarik, dan itu sifatnya multidisipliner dan harus bekerjasama dengan profesi-profesi lain. Menurut Lionel Casale dalam hal perubahan, dan juga berdasarkan ahli genetika dari Jepang bernama Kazuo Murakami, itu menggunakan konsep metode rechange your DNA, bahwa menyebutkan dalam diri orang miskin ada gen kaya yang sedang tidur atau dorman, dan ini harus terus ditimbulkan di dalam diri kita. Jadi kita akan memberikan sesuatu yang bangkit atau semangat. Jadi tidak harus didiamkan, harus dikembangkan terus-menerus, harus diasah, sehingga ini akan menimbulkan sesuatu yang baru pada diri kita. Kita melihat pengertian nursing dari para ahli yang lain, misalnya menurut Glenn Abdallah, bahwa perawat itu harus menciptakan atau memelihara lingkungan yang terapeutik. Kenapa? Sebenarnya konsep dari perawatan itu sendiri adalah care terutama lingkungan, care kepada pasien, dan ini harus dikembangkan. Jadi harus sesuatu yang luar biasa, menciptakan atau memelihara lingkungan. Lingkungan tidak harus lingkungan sekitarnya, juga diri kita sendiri. Ini harus dipertajam lagi. Maka jika Anda seorang perawat berjiwa entrepreneur, kalau kita menggunakan konsep entrepreneur itu sendiri, maka kita mengingat dulu bahwa saya lebih senang ilmu tentang psikoneuroimunologi, di mana dengan kita merubah lingkungan kita, mengubah diri sendiri kita menjadi lebih menerima pasien, memberikan senyuman, memberikan sesuatu perilaku kita yang baik, itu akan menimbulkan pasien senang dan dengan melihat kita, dan dengan senang itu sendiri akan mengurangi stres. Dengan mengurangi stres sendiri akan mengurangi hormon-hormon yang jahat dalam tubuhnya, dan ini akan meningkatkan proses kesembuhan pasien itu sendiri. Nah, ini harus kita kembangkan terus. Ada beberapa tip yang perlu kita harus tahu, dan ini suatu tip bagaimana kita menjadi seorang nurse entrepreneur. Saya mempunyai suatu singkatan atau untuk mempermudah mengingat, kita sebut dengan before Mrs. Sugali. Ini adalah merupakan suatu singkatan yang untuk memudahkan kita mengingat bagaimana kita agar bisa menjadi seorang perawat yang entrepreneur. Mari kita kupas satu-satu tentang before Mrs. Sugali. Yang pertama itu berani. Kita harus hijrah atau harus berubah. Tinggalkan comfort zone. Karena selama ini kadang kita itu asik dengan kenyamanan. Kita harus mencari sesuatu yang baru. Harus melakukan sesuatu yang baru yang menimbulkan energi bagi kita dan semangat untuk lebih ke depan lagi. Jadi membuat suatu perubahan. Misal mempunyai ide, ungkapkan ide itu, keluarkan ide itu, dan aplikasikan. Yang kedua itu fokus, ya. Bagaimana kita fokus kepada kemampuan kita. Jadi kita harus mengembangkan kemampuan kita, kompetensi kita. Kembangkan nursing kita, passion kita, hobi kita untuk meningkatkan kapabilitas kita, kemampuan kita untuk memberikan yang terbaik. Yang kedua, nilai. Dengan kita memberikan nilai,
menjadi sesuatu yang biasa, yang sesuatu yang tidak menyenangkan menjadi sesuatu yang biasa. Ada sesuatu masalah, kita sebagai solusinya. Sesuatu yang sulit kita mudahkan, sesuatu yang menjadi menurun kita tingkatkan, atau sesuatu yang meningkat kita turunkan, yang lama menjadi cepat. Salah satu contoh, ini pada tahun 2014 saya pernah membuat semacam alat untuk mencegah luka. Ini memang selama ini sebenarnya luka di kubitus itu sesuatu yang meningkat. Kita turunkan dengan alat ini. Perawatan penyembuhan yang lama kita cepatkan. Ini merupakan suatu masalah dan kita selesaikan menjadi suatu solusi. Ini sesuatu yang luar biasa. Selanjutnya tentang konsistensi, right people. Jadi kita seorang perawat itu tidak harus merawat saja, bisa kita alihkan ke hobi. Kita alihkan ke hobi kita. Misalnya kita senang menulis, kita kerjakan nulis itu, kita lakukan dan penuh disiplin, ulit kerja keras. Dan pada tahun 2013 saya pernah menulis buku. Inilah buku pertama tentang evolusi manajemen luka. Ini adalah sesuatu yang baru, di mana hobi saya menulis, saya buat buku dengan penuh tanggung jawab, saya kerjakannya, dan dengan ini juga kita bisa mau belajar terus menerus. Dan ini adalah sesuatu yang sulit. Itu harus kita perjuangkan, dan mental kita harus kuat, dan jiwa kita juga harus sehat. Jadi untuk menjadi seorang perawat yang entrepreneurs itu harus menjaga kesehatan tubuh kita juga, memelihara networking dengan teman sejawat, dengan profesi lain, harus kerjasama, good communication, good analysis, dan harus lebih keras. Segala sesuatunya kita tidak lepas dari kegagalan, tapi anggap saja kegagalan itu merupakan sebagai guru bagi kita, menjadi sesuatu pengalaman yang baik bagi kita untuk ke depan. Dan ini harus merupakan sesuatu kesuksesan yang nyata, dan ini perlu motivasi yang kuat. Selain itu, kita juga mengembangkan kompetensi kita untuk menjadi seorang ahli, mencari keahlian, untuk menjadi mentor sesuai dengan bidangnya. Ambil ilmunya, aplikasikan ilmunya. Konsep ATM, di mana kita harus mempunyai jiwa amati. Artinya konsep ATM ini dan amati, tiru, dan modifikasi. Itu konsep ATM yang harus kita perhatikan. 5 pertanyaan yang membantu kita untuk masuk ke pola pikir yang benar tentang perawat yang menjadi entrepreneur. Yang pertama, apakah ada pasar untuk ini besar Anda? Jadi harus kita mempunyai pasar untuk masuk ke dunia bisnis. Apakah Anda saat ini dalam spesialisasi keperawatan yang Anda cintai? Cinta, itu cinta perlu. Selanjutnya, apa yang Anda punya atau apa yang Anda inginkan dilakukan? Ini harus ada di pikiran kita. Apakah Anda memiliki keterampilan teknis yang baik? Ini juga harus diperhatikan. Apa orang lain katakan Anda pandai? Nah, ini juga perlu yang ada pada diri kita. Ini sebagai personal branding kita. Kreatif ini membawa dari sesuatu A menjadi B. Kreatif akan membawa ke kemanapun Anda. Ini menurut Albert Einstein, bapak fisika kita. Kreatif telah mengubah manusia menggunakan batu menjadi menggunakan komputer yang canggih. Terima kasih atas perhatiannya, guys. Mudah-mudahan bagi perawat seluruh Indonesia akan memahami, mudah-mudahan ilmu yang kita sampaikan pada presentasi ini bermanfaat bagi kita semua. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangga menjadi perawat.